Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai ISO 27002 tahun 2005 untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan informasi, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Windari Trimastuti, Marcella Putri Termawati, Asmi Umroh, Rista Indrayati Dewi, Aulia Gita Ananda, dan Anggraini Witarwati. ISO 27002 tahun 2005 terdiri dari 11 klausul, diantaranya yaitu Security Policy, Organization of Information Security, Asset Management, Human Resource Security, Physical and Environment Security, Communication and Operation Management, Access Control, Information System Acquisition, Development and Maintenance, Information Security Incident Management, Business Continuity Management, dan yang terakhir Compliance. Klausul ISO 27002 tahun 2005 yang pertama yaitu Security Policy atau kebijakan keamanan, memberikan arahan manajemen dan dukungan untuk keamanan informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis, hukum, dan peraturan, selaras dengan tujuan bisnis dan menunjukkan dukungan dan komitmen untuk keamanan informasi melalui isu dan pemeliharaan dari kebijakan keamanan informasi di seluruh organisasi. Objek kontrol yang pertama yaitu kebijakan keamanan informasi, untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan informasi menyediakan area yang jelas untuk program keamanan informasi. Lalu, klausul yang selanjutnya adalah Organization of Information Security atau organisasi keamanan informasi, yaitu mengelola keamanan informasi dalam organisasi. Kerangka manajemen harus ditetapkan untuk memulai dan mengendalikan pelaksanaan keamanan informasi dalam organisasi. Objek kontrol pada klausul ini adalah pembagian tanggung jawab keamanan informasi dengan pernyataan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab keamanan informasi yang ditetapkan secara rinci dan jelas. Lalu, klausul yang selanjutnya adalah Asset Management, yaitu untuk mencapai dan mempertahankan perlindungan yang tepat aset organisasi. Semua aset harus dipertanggungjawabkan dan memiliki pemilik dinominasikan. Pemilik harus diidentifikasi untuk seluruh aset dan tanggung jawab untuk pemeliharaan kontrol yang tepat yang harus diberikan. Lalu, objek kontrol yang pertama yaitu menetapkan tanggung jawab atas aset organisasi. Dan pernyataannya adalah untuk melindungi, menggunakan kontrol, memperhitungkan aset organisasi, dan untuk membuat pemilik yang dinominasikan bertanggung jawab atas melindungi aset organisasi. Lalu objek kontrol yang kedua yaitu untuk menggunakan sistem klasifikasi informasi dengan pernyataan memberikan tingkat perlindungan yang sesuai untuk informasi organisasi, menetapkan sistem klasifikasi informasi dalam menentukan tingkat keamanan, serta dapat menentukan berapa banyak perlindungan yang diharapkan pada setiap level. Klausul 4, Human Resources Security atau keamanan sumber daya manusia, untuk memastikan bahwa karyawan, kontraktor, dan pengguna pihak ketiga memahami tanggung jawab dan cocok untuk peran mereka untuk mengurangi resiko pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan fasilitas. Tanggung jawab keamanan harus ditangani sebelum pekerjaan di deskripsi pekerjaan yang memadai dan dalam syarat dan kondisi kerja. 4.1. Sebelum menjadi pegawai, untuk memastikan bahwa pegawai, kontraktor, atau pihak ketiga memahami akan tanggung jawabnya dan bisa menjalankan aturan yang mereka dapatkan untuk meminimalkan resiko pencurian atau kesalahan dalam penggunaan fasilitas informasi. 4.2. Selama menjadi pegawai, untuk memastikan bahwa pegawai, kontraktor, atau pihak ketiga memahami keamanan informasi yang telah ditetapkan oleh organisasi demi mengurangi terjadinya kesalahan kerja atau human error dan resiko yang dihadapi oleh organisasi. 4.3. Selama bekerja, untuk memastikan bahwa keamanan diterapkan dalam pekerjaan seluruh individu di organisasi. Klausul 5, Physical and Environment Security atau keamanan fisik dan lingkungan, untuk mencegah akses yang tidak sah fisik, kerusakan, dan interferensi ke lokasi dan informasi organisasi. Fasilitas pengolahan informasi penting atau sensitif harus ditempatkan di daerah yang aman,
dilindungi oleh perimeter keamanan yang ditetapkan dengan hambatan keamanan yang sesuai dan kontrol entry. 5.1 Wilayah aman untuk mencegah akses fisik tanpa hak, kerusakan, dan gangguan terhadap informasi dan perangkatnya dalam organisasi. 4.2 Keamanan peralatan untuk mencegah kehilangan, kerusakan, pencurian, atau ketidakberesan aset dan gangguan terhadap aktivitas organisasi. Klausul yang keenam yaitu Communication and Operation Management atau manajemen komunikasi dan operasi untuk memastikan operasi yang benar dan aman, fasilitas pengolahan informasi, tanggung jawab dan prosedur untuk pengelolaan dan pengoperasian semua pengelolaan informasi fasilitas harus ditetapkan. Objek kontrol yang pertama, tanggung jawab dan prosedur operasional untuk memastikan keamanan operasi dan tidak terjadi kesalahan dalam pengoperasian fasilitas-fasilitas pemrosesan informasi. Yang kedua, manajemen pengiriman oleh pihak ketiga untuk pengimplementasian dan memelihara tingkat keamanan informasi yang sesuai dalam hal layanan pengiriman yang berhubungan dengan perjanjian layanan pengiriman dengan pihak ketiga. Yang ketiga, perencanaan sistem dan penerimaan untuk meminimalisasi kegagalan. Yang keempat, perlindungan terhadap malicious dan mobile code, yaitu untuk melindungi integrasi perangkat lunak atau software. Yang kelima, backup, yaitu untuk memelihara integritas dan ketersediaan informasi dan fasilitas pemrosesan informasi. Yang keenam, manajemen keamanan jaringan untuk memastikan keamanan pengiriman informasi di jaringan dan serta melindungi infrastruktur pendukungnya. Yang ketujuh, penanganan waktu untuk mencegah pengaksesan modifikasi, penghapusan, atau pengrusakan aset secara ilegal serta gangguan aktivitas bisnis. Yang kedelapan, pertukaran informasi untuk memelihara keamanan pertukaran informasi serta perangkat lunak di dalam organisasi dan dengan pihak luar. Yang kesembilan, layanan e-commerce, yaitu untuk memastikan keamanan dalam layanan dan penggunaan e-commerce. Yang kesepuluh, yaitu monitoring untuk mendeteksi aktivitas pemrosesan informasi secara ilegal kontrol. Klausul yang ketujuh adalah akses kontrol atau kontrol akses untuk mengontrol akses ke informasi, akses terhadap informasi, pengolahan informasi, dan proses bisnis harus dikontrol atas dasar bisnis dan persyaratan keamanan. Aturan kontrol akses harus mempertimbangkan kebijakan untuk penyebaran informasi dan otorisasi. Objek kontrol yang pertama, persyaratan bisnis untuk akses kontrol untuk mengontrol akses informasi. Yang kedua, manajemen akses user untuk mencegah akses user tanpa hak atau pencurian informasi dan fasilitas pemrosesan informasi. Yang ketiga, tanggung jawab pengguna atau user, yaitu untuk mencegah akses user tanpa hak atau pencurian informasi serta fasilitas-fasilitas pemrosesan informasi. Yang keempat, kontrol akses jaringan untuk mencegah akses tanpa hak ke dalam layanan jaringan. Yang kelima, kontrol akses sistem operasi untuk mencegah akses tanpa hak ke sistem operasi. Yang keenam, kontrol akses informasi dan aplikasi untuk mencegah akses tanpa hak terhadap informasi yang terdapat di dalam aplikasi. Yang ketujuh, yaitu komputasi bergerak dan bekerja dari lain tempat, yaitu untuk memastikan keamanan informasi saat menggunakan fasilitas komputasi bergerak atau bekerja dari lain tempat. Klausul 8. Information System Acquisition, Development, and Maintenance atau pengembangan dan pemeliharaan sistem untuk menjamin keamanan yang merupakan bagian integral dari sistem informasi, mencakup sistem operasi, infrastruktur, aplikasi bisnis, off-the-rack produk, layanan, dan aplikasi pengguna dikembangkan. Desain dan implementasi sistem informasi yang mendukung proses bisnis dapat menjadi sangat penting untuk keamanan. Objek kontrol yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi persyaratan keamanan sistem informasi. Untuk mengidentifikasi persyaratan keamanan yang dimiliki organisasi, sistem informasi harus bertemu sebelum memulai sistem proses pengembangan. Objek kontrol yang kedua yaitu untuk memastikan aplikasi memproses informasi dengan benar, untuk menjaga terjadinya kesalahan dalam aplikasi. Yang ketiga, untuk menggunakan kontrol kriptografi untuk melindungi informasi, menetapkan kebijakan tentang penggunaan kontrol kriptografi. Yang keempat, untuk melindungi dan mengontrol file sistem organisasi, yaitu untuk mengontrol akses ke file sistem organisasi. Yang terakhir yaitu untuk mengontrol proses pengembangan dan dukungan.
untuk menjaga keamanan sistem aplikasi perangkat lunak selama proses pengembangan. Klausul 9. Information Security Incident Management. Objek kontrol yang pertama yaitu melaporkan peristiwa dan keamanan informasi untuk memastikan bahwa sistem informasi insiden keamanan segera dilaporkan. Lalu objek kontrol yang kedua yaitu mengelola insiden dan peningkatan keamanan informasi, yaitu untuk memastikan bahwa insiden keamanan informasi organisasi pendekatan manajemen efektif dan diterapkan secara konsisten. Klausul yang selanjutnya yaitu Business Continuity Management atau manajemen insiden keamanan informasi. Untuk mengatasi gangguan kegiatan bisnis dan untuk melindungi proses bisnis kritis dari efek kegagalan utama sistem informasi atau bencana dan untuk menjamin kembalinya mereka tepat waktu. Suatu proses manajemen kelangsungan bisnis harus dilaksanakan untuk meminimalkan dampak pada organisasi dan pulih dari hilangnya aset informasi yang mungkin merupakan hasil dari misalnya bencana alam, kecelakaan, kegagalan peralatan, dan tindakan yang disengaja ke tingkat yang dapat diterima melalui kombinasi kontrol, pencegahan, dan pemulihan. Objek kontrol Business Continuity Management yaitu untuk menggunakan manajemen kontinuitas untuk melindungi informasi. Untuk menggunakan proses manajemen kelangsungan bisnis untuk mengatasi gangguan dalam aktivitas bisnis. Selanjutnya yaitu Klausul Compliance Management Objective atau manajemen kepatuhan. Untuk menghindari pelanggaran hukum, kewajiban hukum, peraturan atau kontrak, dan dari setiap persyaratan keamanan. Desain, operasi, penggunaan, dan pengelolaan sistem informasi dapat dikenakan persyaratan keamanan hukum, peraturan, dan kontrak. Objek kontrol Compliance Management Objective yaitu untuk memenuhi persyaratan hukum. Untuk memastikan bahwa sistem informasi mematuhi dengan semua persyaratan keamanan hukum yang relevan. Objek kontrol yang kedua yaitu untuk melakukan tinjauan kepatuhan keamanan, untuk memastikan bahwa sistem mematuhi dengan kebijakan keamanan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.